Bermain berbasis buku, salah satu kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk mengajak anak bergembira sekaligus melatih berbagai kompetensi adalah bermain dengan buku. Dengan menjadikan buku sebagai sumber kegembiraan dan sumber belajar, maka ungkapan "buku adalah jendela dunia" menjadi nyata adanya. Buku yang bagus akan membuka peluang bagi anak dan guru untuk saling berinteraksi, melakukan eksplorasi, dan untuk bermain dengan asyik. Ini hal penting yang perlu kita sepakati bersama. Bagi anak, bermain adalah sarana untuk tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental. Penting-penting sekali, bukan? Jadi, bermain adalah perkara serius, bukan perkara main-main. Di sekolah, dalam waktu yang terbatas, guru dapat memilih permainan yang memberikan peluang kepada anak sebanyak-banyaknya untuk mengeksplorasi proses tumbuh kembangnya. Berkaitan dengan proses tumbuh kembang dan pendidikan anak usia dini, kekhasan Indonesia tak lepas dari tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Anak-anak adalah penjelajah alamiah. Sebagai penjelajah, mereka memiliki rasa ingin tahu yang tidak terbatas untuk mengeksplorasi diri dan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Minat, pengetahuan, dan wawasan anak semakin berkembang seiring bertambahnya usia dan penguatan karakter yang mereka peroleh dari orang-orang terdekat dan lingkungan sekitarnya. Guru dan orang tua bertugas menjadi pendamping sekaligus penuntun agar semua potensi kebaikan yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Tugas pendampingan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan kegiatan bermain yang berbasis buku. Mari kita eksplorasi bersama. Salah satu permainan yang dapat menjadi alternatif adalah bermain dengan buku. Apa saja yang diperoleh anak ketika bermain dan berkegiatan dengan buku? 1. Kegembiraan. Buku yang memuat hal lucu membuat anak-anak tertawa gembira melalui cerita, gambar, dan permainan kalimatnya. Tertawa bersama teman saat buku dibacakan atau anak membaca bukunya sendiri akan melepaskan kepenatan, rasa bosan, juga kesedihan. Bagi mereka, buku adalah teman yang menyenangkan. 2. Daya kritis. Buku mengajak anak berinteraksi secara aktif, mengamati, meneliti, kemudian berpendapat sesuai dengan pemahaman dan minatnya masing-masing. Buku mengajak anak untuk berpikir sekaligus mengembangkan imajinasinya. Melalui cerita dan tokoh, buku juga membantu anak merumuskan nilai benar dan salah, kebaikan dan keburukan. 3. Kemandirian. Setiap buku memberikan pengalaman yang berbeda bagi setiap anak. Ada anak yang sangat tertarik pada buku tertentu, sementara bagi teman-temannya biasa saja. Memiliki selera atau preferensi pribadi adalah awal sebuah kemandirian berpendapat. 4. Kreativitas. Buku membuka peluang bagi anak untuk melihat, mendengar, mencicipi, meraba, membaui, serta merasakan berbagai hal dan peristiwa. Melalui buku, imajinasinya dibuka seluas-luasnya, kreativitas diberi tempat, dan kemampuan berbahasa pun dilatih. 5. Kerjasama. Ketika membaca buku bersama teman, anak-anak membangun ikatan kebersamaan. Buku memberikan wawasan tentang manusia, kebiasaannya, dan budayanya yang berbeda-beda. Membaca buku tentang pertemanan membantu anak menempatkan pengetahuan mengenai dirinya sesuai porsi dan mengembangkan minatnya untuk bekerja sama dengan orang lain. 6. Empati. Buku mengajak anak merasakan perasaan orang lain melalui tokoh cerita. Cerita adalah sarana yang baik untuk mengajak mereka peduli dan berempati pada hal-hal yang dialami oleh tokoh di dalam cerita, walaupun hanya dalam imajinasi.
Menurut Strauss tahun 2018, manfaat buku bagi tumbuh kembang anak yang pertama, perkembangan berpikir simbolik, yang kedua, pemahaman antara fantasi dan kenyataan, yang ketiga, penguasaan bunyi, huruf, kata, dan kalimat, yang keempat, keterampilan memecahkan masalah, yang kelima, pemahaman nilai moral, yang keenam, kegembiraan. Inilah salah satu isi dari panduan belajar atau bermain berbasis buku dari Kemendikbudristek untuk pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.